Hai hobi film, bagaimana kabar kalian semua? Saya selalu berharap kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang alur cerita film yang akan kita sajikan berjudul Malignant, yang diperankan oleh Annabelle Wallis sebagai Madison Micho, lalu saudarinya Sydney Lake yang diperankan oleh Maddie Hazen, dan George Young sebagai detektif Kekoa Shaw. Disutradarai oleh James Wan yang memang sudah sering sekali menciptakan film-film yang bergenre misteri horor. Saya ingatkan, konten alur cerita film ini mengandung spoiler, jadi ada baiknya buat kalian menonton terlebih dahulu filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang dokter bernama Florence Weaver yang sedang mendokumentasikan dirinya dan menjelaskan tentang riwayat pasien yang bernama Gabriel. Tiba-tiba dokter dipanggil karena pasien yang bernama Gabriel tersebut sedang mengamuk. Salah satu petugas menyiapkan senjata bius, namun hal yang mengerikan terjadi. Petugas itu dilukai oleh Gabriel. Segera Dr. Weaver mengambil senjata bius itu dan menembak Gabriel. Sesaat dokter masuk ke dalam ruangan, sudah banyak sekali korban-korban yang kehilangan nyawanya. Lalu scene berpindah melihatkan Madison yang tengah hamil dan suaminya yang sedang bersantai. Di sini terlihat bahwa mereka kurang harmonis. Terjadi pertengkaran hingga Madison didorong dan terbentur di dinding. Tiba malam hari, mereka tidur terpisah. Suami Madison terbangun mendengar suara yang entah itu apa. Beranjak untuk memeriksanya. Saat kembali, terlihat Madison, namun tiba-tiba saja menghilang. Dan sesaat muncul sosok mengerikan yang berada tepat di belakang suaminya. Madison terbangun. Ada darah di belakang kepalanya karena terbentur di dinding tadi. Madison beranjak dan melihat suaminya sudah tidak bernyawa. Madison kini berada di rumah sakit bersama Sydney, adiknya. Menyadari bahwa bayi yang dikandungnya sudah tidak ada. Datang detektif Shaw dan menanyai beberapa pertanyaan. Madison pulang diantar oleh Sydney. Mereka berbincang dan Madison menceritakan bahwa dia bukanlah saudari kandung dari Sydney. Sontak Sydney terkaget karena memang belum mengetahui hal ini. Scene berpindah melihatkan tur bawah tanah kota Seattle yang dipandu oleh seorang wanita. Sesaat tur selesai dan wanita itu bersiap untuk pulang, tiba-tiba lampu padam dan muncul sosok mengerikan. Sesaat wanita itu pun disekap. Kembali ke Madison yang sedang mencuci pakaian. Tiba-tiba Madison melihat seorang wanita yang itu adalah Dr. Weaver. Madison seolah-olah berpindah tempat
Madison dan Sydney datang ke kantor polisi dan menemui detektif Shaw, menceritakan apa yang Madison lihat. Namun jelas saja detektif itu tidak begitu saja percaya apa yang Madison ceritakan. Madison beranjak ke kamar kecil. Di sini Madison menerima telepon dari pembunuh itu, yang ternyata adalah Gabriel, pasien dari Dr. Weaver. Apa sebenarnya hubungan Madison dengan Gabriel? Segera beranjak Madison dan Sydney untuk menemui ibu angkatnya, ibu kandung dari Sydney. Ibunya terkaget ketika Madison menanyakan Gabriel. Lalu ibunya memutar sebuah video ulang tahun Madison. Di sini Madison kecil tiba-tiba berbicara dengan Gabriel yang tidak tampak wujudnya. Di sini ibunya mengira bahwa Gabriel adalah teman hayalan Madison. Sehin berpindah ke detektif Shaw. Dia menemukan flash drive rekaman Dr. Weaver dan mengetahui siapa target berikutnya yang akan jadi korban dari Gabriel. Tiba-tiba saja terjadi lagi. Madison berpindah tempat entah di mana. Detektif Shaw tiba di tempat korban selanjutnya, namun terlambat. Dan Madison ternyata berpindah tepat berada di dekat detektif Shaw. Tetapi detektif Shaw tidak dapat melihat Madison. Madison memperingatkan detektif bahwa Gabriel masih berada di sini. Sesaat itu Gabriel muncul dan menyerang detektif. Detektif pun melawan dengan menembaknya. Lalu Gabriel kabur menuruni tangga. Detektif mengejarnya hingga memasuki bawah bangunan sebuah gedung. Namun Gabriel lolos. Detektif mendatangi Madison di rumahnya dan percaya apa yang telah diceritakan Madison sebelumnya. Sehin berpindah ke wanita yang sedang disekap oleh Gabriel. Dengan susah payah, akhirnya wanita itu berhasil melepaskan ikatannya. Saat berjalan, tiba-tiba dia terjatuh tepat di depan Madison, Sydney, dan detektif itu. Selama ini, wanita itu disekap di atas loteng rumah Madison. Jelas saja, ini menjadikan Madison sebagai tersangka karena semua bukti berada di atas lotengnya. Madison pun diinterogasi oleh detektif agar mengakui perbuatannya. Namun tiba-tiba saja detektif menerima telepon dan ternyata itu adalah Gabriel. Jelas saja detektif kebingungan. Lalu siapa sebetulnya pelaku pembunuhan yang telah memakan korban? Sehin berpindah ke Sydney yang berada dalam perjalanan menuju rumah sakit Dr. Weaver. Sampailah Sydney di tujuannya dan menemukan data-data tentang Gabriel. Di sini diketahui ternyata pasien Dr. Weaver itu adalah Madison. Sontak Sydney kaget karena Madison di sini memiliki sebuah kanker parasit yang aneh dan sangat langka.
memiliki otak yang menyatu dengan Madison. Dr. Weaver memisahkan bagian kanker itu dari Madison, namun tidak dengan otaknya, karena otak Madison dan kanker parasit itu menyatu, sehingga apabila dipisahkan, beresiko Madison akan kehilangan nyawanya. Ternyata kanker parasit itu adalah Gabriel. Jadi selama ini Gabriel menggunakan tubuh Madison untuk melakukan pembunuhan dengan mengontrol pikiran Madison melalui otaknya. Scene berpindah ke korban wanita yang disekap di atas loteng rumah Madison. Di sini detektif Shaw mengetahui bahwa wanita ini adalah ibu kandung dari Madison yang ternyata selama ini masih hidup. Tiba-tiba Sydney menghubungi detektif Shaw dan memberitahukan semua informasi yang dia dapat dari rumah sakit Dr. Weaver, bahwa selama ini Gabriel berada tepat di tubuh Madison dan mengontrol tubuh Madison untuk melakukan kejahatan. Segera detektif bergegas, namun terlambat sudah. Madison telah berubah dan Gabriel keluar dari belakang kepalanya. Gabriel membantai semua polisi yang berada di sana. Sesaat, detektif Shaw datang dan mencoba menghentikan Gabriel. Namun sia-sia. Gabriel sangat kuat. Gabriel pergi dan menuju ke ibu kandung dari Madison yang sedang dirawat. Ternyata Sydney telah sampai terlebih dahulu. Tidak lama, Gabriel pun muncul dan menyerang Sydney. Madison seolah-olah berada di sana, sama halnya seperti waktu Madison melihat Gabriel membunuh Dr. Weaver. Namun tidak dapat berbuat apa-apa, dan terjadilah. Sydney ditembak dan ibunya dibekap. Tiba-tiba Gabriel seolah-olah memasuki dunia mimpi. Seperti biasanya Madison berpindah tempat. Ternyata itu adalah dunia pikiran Gabriel bersama Madison, yang selama ini pikiran Madison selalu dikuasai oleh Gabriel. Namun kini Madison mampu mengambil alih otaknya dan pikirannya. Sesaat Gabriel menghilang dari belakang kepala Madison. Sydney dan ibunya selamat. Ternyata tadi kejadian penembakan dan membekap ibunya Madison hanyalah hayalan dari Gabriel yang dikuasai oleh Madison. Selesailah alur cerita film Malignan ini. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian membayangkan tubuh kita dikontrol oleh kanker parasit dan melakukan hal-hal yang buruk? Buat kalian yang suka dengan video alur cerita film ini, silakan di like. Dan kalian yang ingin mendukung channel ini, mohon di subscribe. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Kurangi rokok, kurangi kopi. Cukup istirahat dan jangan telat makan. Ingat, sehat itu mahal. Sekian dan salam hobi Kedawo.